Gabungan yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini pemirsa dan kami akan kembali. Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Zoom, melalui Zoom maksud kami dengan Bapak Excel Ebenheizer, Senior Equity Research Analyst NH Kurindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Excel, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, saya baik. Terima kasih Pak Excel sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tekanan terhadap indeks harga saham gabungan tampaknya berlanjut Pak Excel, di mana sudah menembus di level psikologis di 7.400-an, melemah hampir mendekati di 1%. Analisis Anda secara teknikal, lanjutan pelemahan yang terjadi di hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat secara teknikal, emang momentum IHSG itu sangat kuat ya 3 minggu terakhir. Sudah lebih dari 10% di bulan Juni kenaikannya. Tapi kalau misalnya kita lihat emang dengan kenaikan sebesar ini wajar akan terjadi koreksi atau profit taking. Dan sepertinya kita sedang melihat mulai terjadi fenomena ini. Kemungkinan besar profit taking ini atau koreksi ini akan terus berlanjut dan akan terus menurun ke support terdekat, yaitu di level 7450 sampai 7500, Pak. Baik, apakah Anda melihat ini pelemahan yang terjadi juga diikuti kembali tidak aksi nail sell asing dalam beberapa hari terakhir? Yes, jadi kalau kita lihat emang asing ini masih jual saham kita itu masih dengan sangat besar ya volumenya ya. Ketidakpastian global masih sangat tinggi, terutama seputar kebijakan dagang Amerika. Jadi kalau kita lihat investor asing ini masih pada takut dan mereka secara aktif mengurangi porsi investasi di aset-aset yang risiko tinggi, seperti saham-saham negara berkembang seperti Indonesia. Jadi ya ini cukup wajar hal tersebut terjadi, Pak. Baik, hari ini saham-saham perbankan big cap mengalami pelemahan Pak, cukup dalam di tengah rilis kinerja masih berlangsung, kemudian juga menjadi sasaran utama asing dalam melakukan aksi penjualan, terutama di perdagangan hari sebelumnya di Rabu. Bagaimana Anda melihat sikap asing kepada saham-saham perbankan? Apakah memang dari sisi kinerja dari BNI yang sudah rilis, BBC yang sudah rilis, BBRI yang sudah rilis, tinggal menunggu BMRI, memang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar? Yes, jadi kalau kita lihat sektor banking secara overall ya di Indonesia itu potensi untuk naik itu sangat sedikit, tidak ada katalis untuk tumbuh. Jadi kalau kita bisa lihat emang kemungkinan besar ya emang sektor ini tuh jelek ke depannya, bisa dibilang kurang bagus lah upside potensialnya. Dan terlebih lagi kalau kita lihat kinerja yang kemarin baru dirilis oleh BBCA, BBRI, BBNI, itu semuanya di bawah ekspektasi. Yang satu-satunya yang terjadi growth yaitu BBCA, tapi growth tersebut sesuai ekspektasi tidak begitu besar. Lalu kita lihat BRI dan BNI itu dua-duanya mengalami penurunan secara kinerja. Jadi ini sesuatu yang ya cukup bisa kita sudah prediksi lah kalau ini emang sektor banking itu lagi kurang bagus. Baik, seperti apa rekomendasinya Pak Excel terkait dengan pelemahan saham-saham perbankan big cap di tengah rilis kinerja? Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak, hari ini melemah di 0,90%. Sebelum pasar ditutup dan sudah berada di level 8.300. Tadi sempat melemah ke 8.200. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan? Masih wait and see terlebih dahulu, support dan resistennya mungkin? Ya, jadi kalau BCA kita bisa lihat dia terjadi lower low terus ya. Ini menunjukkan kalau bearish momentum itu masih cukup besar, bearish sell pressure-nya juga masih sangat besar, dan kemungkinan besar akan terus turun menutup gap di bawah di sekitar angka 8.000 dan lalu akan lanjut ke weekly support di sekitar 7.500 ya Pak. Jadi untuk sekarang rekomendasinya wait and see dulu untuk BCA. Oke, belum direkomendasikan untuk buy on support ya Pak. Masih ada support-support tertentu yang kemungkinan pelemahan dari BBCA akan terus berlanjut begitu? Betul Pak. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BBRI Pak, yang hari ini juga merilis kinerja mereka, melemah cukup dalam di 1,85, tapi pelemahan sudah mulai terbatas ini, tadi kesempat ke 3.700, saat ini sekarang di 3.710. Rekomendasinya juga sama Pak untuk BBRI? Yes, BRI juga sama, lebih baik wait and see. Kita lihat bearish momentumnya sangat besar, dan kemungkinan besar ini akan lanjut turun ke support di level 3650.
Dan karena ini minor support ya, kemungkinan besar juga support ini akan jebol dan lanjut ke support berikutnya tuh di sekitar 3.500. Nanti buy on support Pak, atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Untuk sekarang kita wait and see dulu, kita tunggu nanti sampai support. Kalau misalnya di support ada tanda-tanda akan reversal atau perubahan momentum, baru kita akan beli. Jadi nanti kita tinjau lagi, untuk sekarang wait and see dulu Pak. Baik. Saya baru lihat ini Pak XL, ternyata ada yang menanyakan saham BBCA, baru masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita boleh flashback sebentar nggak apa-apa ya Pak ya? Untuk BBCA, Bapak Inder di Bali, saham BBCA apakah sudah boleh masuk di harga berapa ini? Sekaligus saja kita jawab untuk BBCA. Sebenarnya tadi pun juga sempat Anda ulas lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Bisa diulang kembali singkat saja Pak untuk Bapak Inder di Bali, support-support tadi yang mungkin bisa diperhatikan? Oke, jadi untuk BBCA kan sekarang momentum bearish masih sangat besar. Jadi untuk sekarang saya belum rekomend untuk buy. Lebih baik kita tunggu sampai harga di bawah 8.000. Lalu kita lihat apakah di bawah 8.000 ini sudah mulai stabil, momentum bearish sudah kelar, akan ada reversal, baru kita boleh pertimbangan untuk masuk. Cuman kalau misalnya nanti sudah di bawah 8.000 tapi momentum bearish masih kuat, ya jangan dipegang dulu. Baik, selanjutnya untuk BMRI, Pak XL hari ini koreksi dalam di 2,38%. Tinggal BMRI yang sampai sejauh ini belum merilis kinerja di semester pertama. Jadi sama ceritanya dengan BRI dan BCA tadi, momentum untuk Mandiri ini masih sangat bearish ya. Kita bisa lihat hari ini dan kemarin itu ada 2 bearish candle yang sangat besar, dan kemungkinan ini akan kita melihat penurunan berkelanjutan menuju support terdekat BMRI, yaitu di 4.350. Baik, hari ini ditutup melemah 2,38% di Rp4.510 per saham. Dari sektor keuangan, Pak XL, barang baku hari ini juga ikut menjadi pemberat. Saham-saham produsen emas hari ini kompak mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama Antam dan juga MDKA. Apakah ini berkaitan dengan anjloknya harga komoditas emas, Pak? Sudah ke 3.200-an kembali? Ya, jadi kalau kita lihat harga emas kan tahun ini sudah naik dengan sangat signifikan, dan bisa dibilang semua faktor-faktor dan katalis-katalis itu sudah priced in. Saat ini tidak ada katalis baru yang bisa mendorong harga emas ke newer high. Dan kita bisa lihat juga ini tercerminkan di emiten-emiten emas seperti Antam, BRMS, dan lainnya. Di mana katalis-katalis pendorong emas yang tadi juga mendorong emiten-emiten ini sudah semuanya priced in. Jadi makanya kita lihat sekarang sudah mulai terjadi koreksi ataupun profit taking di market. Baik, update penutupan untuk Antam di sesi kedua hari ini melemah 4,68%. Memangkas pelemahan intraday juga 7% tadi. Kebetulan juga ada Bapak Alek Darmada, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan untuk Antam, rekomendasi di tengah pelemahan, potensi ke 3.000 kembali, support dan resistennya, Pak XL. Oke, jadi emang saat ini Antam itu sudah berada di level support minor, yaitu di level 2750 sampai 2800. Jadi sekarang tuh di level support ini. Cuman kalau saya lihat emang momentumnya itu sudah shifting ya, tadinya bullish, sangat-sangat bullish, sekarang sudah mulai shifting ke bearish, dan kita lihat juga di MA50 sudah break. Jadi saya tidak confident kalau minor support ini akan bertahan. Jadi kalau misalnya prospek untuk balik ke 3.000 mungkin lumayan minim ya untuk sekarang. Baik, Bapak Yayat dari Tasikmalaya, pertanyaan selanjutnya masih terkait Antam, baru masuk Pak di 2.850, tampaknya level penutupan hari ini. Oke, kalau misalnya sudah masuk di level sekarang, kita bisa mungkin berharap terjadinya technical rebound untuk menutup gap kecil di atas, itu di sekitar 2970 sampai 2990 ya. Cuman kita juga saya rekomendasikan untuk menaruh stop loss di 2770, sehingga kalau nanti harga turun melewati level itu sudah lebih baik dijual dulu. Oke, stop loss ya di 2770. Bapak Yayat dari Tasikmalaya masuk di 280, dan kebetulan penutupan harga di hari ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Singkat saja Pak, untuk MDKA hari ini koreksinya 7%, support dan resistennya arah selanjutnya.
Oke, jadi kalau kita lihat MDKA, saya mulai dari RSI-nya. Ini RSI kalau kita lihat ada negative divergence, di mana ini sebuah indikator akan terjadi reversal momentum dari bullish ke bearish. Jadi kalau MDKA sendiri kita udah lihat emang naiknya itu sudah sangat-sangat signifikan ya sejak awal April. Dan sangat wajar, kembali lagi mirip sama Antam, wajar terjadi profit taking. Cuman kalau MDKA mungkin saya sedikit lebih bullish ya kalau prospek emiten ini akan terus naik karena mereka memiliki proyek baru yaitu proyek tambang PANI dan juga mereka kemungkinan besar akan melakukan refinancing terhadap obligasi-obligasi mereka di tahun ini dengan kupon yang lebih rendah. Jadi kita secara long term MDKA ini sebenarnya masih bagus, cuman mungkin sekarang akan terjadi sebuah koreksi teknikal dulu. Support yang mungkin bisa diperhatikan singkat saja Pak? Ya, untuk support terdekat ada di level 2.300, Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini 2.360, melemah di 7,45%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITI Channel Prime.